Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-rukhsatus sadisatu at-tanaffulu lil mashi. Tak nyala. Keringanan yang keenam yaitu boleh sholat sunnah dalam keadaan berjalan, ya. Boleh sholat sunnah dalam keadaan berjalan. Wa huwa jaizun fis safari, ya. Hal itu boleh ketika dalam keadaan bepergian. Hal itu boleh ketika dalam keadaan bepergian. Nah, bepergian yang bagaimana? Yang at-tawil, bepergian yang qasar. Maksudnya itu bukan qasar bahasa Arab, tawil di sini yang panjang, yang diperbolehkan mengqasar sholat. Paham ya? Yang ngerti lah, maksudnya ngerti. Ya. Nah, tapi ada juga pendapat, ya, wa kadza al-qasiru 'alal madhhabi. Begitupun boleh, ya, begitupun boleh ketika bepergian yang tidak mencapai jarak qasar. Yang ketiga tidak boleh mencapai jarak qasar. Ketika tidak mencapai jarak qasar, boleh dia untuk pendapat alal madhab. Alal madhab. Ya, pokoknya berarti apa? Dalam kurung keluar batas kota. Ya, keluar batas kota. Ya, keluar batas kota. Nah, makanya dikatakan apa? Wala yajuzu fil hadari, tidak boleh kalau di dalam kota. Wala yajuzu fil hadari, dan tidak boleh ketika di dalam kota, tidak boleh. Ala sahih, atas pendapat yang paling sahih. Balik maneng, mugabilul asa tidak apa-apa. Jadi inti teko ndi omamu? Teko omamu lu iso sembayang karo mlaku sunah. Muqabilul asa. Ya, atas pendapat yang bertentangan dengan yang sahih itu bisa teko Pulau Sari kon. Ya, karo mlaku harus sembayang. Allahu Akbar. Allah. Paham? Nah, wa fil masyi aqwalun, di dalam masalah berjalan salat itu ada beberapa pendapat. Di dalam masalah berjalan itu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Adharuha annahu yushtaratu ayyarka'a wa yasjuda 'alal ardi. Nah, itu. Pendapat yang paling jelas, yang paling dikenal itu yushtaratu ayyarka'a wa yasjuda 'alal ardi. Disunahkan, disyaratkan untuk rukuk dan sujud berhenti. Al-ardi maksudnya di atas bumi, artinya berhenti. Ya, seperti yang kemarin. Gak mungkin kita orang akan rukuk apalagi
sujud sama jalan, karena mungkin. Jadi ketika berjalan gitu, Allahu Akbar sampai jalan, baca Fatihah, waladhdallin amin, kemudian baca apa? Baca surat, kemudian berhenti dulu, Allahu Akbar, ruku dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah, 3 kali selesai. Sami Allahu liman hamida, jalan lagi. Rabbana lakal hamdu sampai itu berhenti. Allahu Akbar, sujud. Ayo. Nah, kalau kemarin Anda sebutkan kan ya, ini makanya ini sekarang ini kan ditunjukkan khilaf memang. Kalau yang di Mughoror fikih apa? Ruku, sujud, tasyahud, ya kan? Duduk di antara sujud. Tapi di sini ada pendapat walahu at-tasyahudu masyian. Boleh kalau dia tasyahud dalam keadaan berjalan. Artinya apa? Tanpa duduk. Ini keluar dari Mughorornya. Ini pendapat yang pertama. Nanti ini berarti pendapat yang pertama ini yang diwajibkan berhenti apa? Ruku sama sujud. Yes. Pendapat yang kedua, atsani yushtaratu at-tasyahudu aidon. Qaidan. Pendapat yang kedua mengatakan tasyahud juga harus dalam keadaan duduk, tidak boleh wala yamshi, tidak boleh berjalan. Tidak boleh berjalan illa halatal qiyami, kecuali dalam keadaan berdiri. Nah, ini pendapat Mughoror fikih ini. Iya, Mughoror fikihnya gitu. Kecuali kalau dia tadi itu dalam keadaan berdiri. Berarti ruku, sujud, duduk, baik antara dua sujud, baik apa? Tasyahud, semuanya harus berhenti. Nah, ini Mughoror fikih. Ini Mughoror fikihnya. Ngerti ini ya? Pendapat yang ketiga, enak iki wis. Pendapat yang ketiga enak teman. Apa itu? La yushtaratu al-lubthu bil ardi fi syai'. Pendapat yang ketiga, tidak perlu berhenti, semuanya dalam keadaan berjalan. Enak wis. Dipilih aja mana yang dia mau. Tapi yang delok masyarakat ya, masyarakat itu macam ya, nek ngrungokno ya iso. Takutnya kan diwala aliran sesat, nah itu saya repot. Intinya itu jangan sampai syariat itu kita meninggalkan sesuatu yang jadi rutinan kita. Makanya untuk qodoi segala itu, qodoi, ya, wirid, tidak bisa bocor mang, qodoi sekarang, termasuk ibadah, ambu gorengan, kan? Ya, tambah luwe, ya, siapa, siapa sih itu, kok dah luwe dah, wayumiu birru, nah ini pendapat yang menyatakan yang kedua tadi itu. Oh enggak, maaf, ini pendapat yang mengatakan hanya tasyahud. Wa yumi'u birruku'i wasujudi la yaq'udu litasyahudi. Jadi oh enggak, ini pendapat yang ketiga ini. Wa yumi'u birruku'i wasujudi. Apabila tidak gini aja. Apabila mengambil pendapat yang ketiga, artinya apa pendapat yang ketiga tadi? Tidak ada berhentinya sama sekali. Apabila mengambil pendapat yang ketiga, wa yumi'u birruku'i wasujudi. Ya. Ketika ruku dan sujud hanya merunduk. Ya, seperti kemarin syaratnya kalau untuk sujud lebih merunduk daripada ruku. Muqtadahu. Nah, ketentuannya apa? Annahu la yaq'udu litasyahhud. Nah, ini baru ketemu.
Kalau ente menggunakan apa itu cuma matanya tidak ketemu. Muqtadahu annahu, ya. Kalau kita mengambil pendapat ini merunduk ketika rukuk dan sujud, berarti apa? La yaq'udu li tasyahhud, tidak ada duduk ketika tasyahud. Artinya pendapat yang ketiga, la yushtaratu al-lubthu bil ardi fi syai'in. Kalau kepingin gampangnya gini, kalau mengambil pendapat yang ketiga, maka ketika itu untuk rukuk dan sujudnya dibedakan dengan merunduk. Merunduknya bagaimana? Sujudnya lebih merunduk daripada rukuknya, gitu. Nah, makanya yang ketiga ini apa? Wa hadzal qaulu ikhtarahul musannifu. Nah, pendapat yang ketiga ini Imam Ghazali. Imam Ghazali mengambil pendapat yang ketiga. Artinya kalau dia dalam keadaan berjalan, kemudian dia akan melaksanakan sholat, tidak ada duduknya sama sekali. Tidak ada duduknya sama sekali. Itu. Nah, kenapa beliau Imam Ghazali mengambil pendapat yang ketiga ini? Ya, secara mugharrar fikih yang kita pelajari tidak ada. Tapi kok Imam Ghazali ngambil pendapat yang harus yang tanpa adanya duduk sama sekali. Wa 'allalahu biqaulihi. Wa 'allalahu biqaulihi, Imam Ghazali mengambil pendapat yang ketiga ini, ya. Imam Ghazali mengambil pendapat yang ketiga ini li'anna dzalika ay al-qu'udu litasyahudi, karena jika tasyahud diharuskan duduk, karena jika tasyahud diharuskan untuk duduk, yubtilu faidatar rukhsati, makna keringanan dari Allah tidak ada. Berarti tidak ringan podo ae, gitu. Berarti sama saja wong ente sekarang sholat di masjid, di musola, di tempat sholat harus duduk ketika tasyahud. Jadi ada keringanan. Kalau ada ketika berjalan harus duduk juga ketika tasyahud, ya bukan keringanan jenenge. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Nah, paham ini ya? Baik. Kemudian bawahnya, wa hukmuhu fiha hukmur raqibi, dan hukumnya di dalam sholat berjalan itu hukmur raqibi, seperti hukumnya orang yang naik kendaraan. Orang yang naik kendaraan itu jelas sudah orang yang naik kendaraan. Tapi di sini diberikan apa juga, Pak? Diberikan makna apa itu naik kendaraan di sini. Alladzi biyadihi zimam, yang dia megang kendali. Ya, seperti pelajaran kemarin berarti. Kalau memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak memungkinkan, apa yang pertama? Ketika ketika apa? Kalau bisa semuanya. Loh, enggak iso kabeh maju cerdas apa? Ada tujuan. Ya apa? Ayo tuh ini harus hafal. Makanya kalau nulis berusaha jangan dihafalkan. Nulis itu sudah harus ngerti maknanya. Nulis ngerti, tadi tidak perlu hafalan. Paham ini? Nah ini balik mana kan? Nanti kalau tahu bahasa kemarin, anak kasih apa ini kesimpulan kemarin? Lakin yang bagi ayat taharrama bis salati mustaqbilan lil qiblah. Tapi harus yang bagi di sini bermakna wujub ya. Tapi harus melaksanakan takbiratul ihram dengan di salatnya tadi itu mustaqbilan lil qiblah. Mustaqbilan lil qiblah. Nah, paham enggak? Harus mustaqbilan lil qiblah. Ya, pelajaran kemarin
Kalau bisa semuanya wajib menghadap kiblat. Kalau tidak bisa ketika takbiratul ihram. Kalau tidak bisa semuanya ya jihati maksudi. Paham? Baik. Nah, seperti pelajaran kemarin, kalau dia tadi itu menghadap kiblat ya, ketika takbiratul ihram, maka harus menghadap kiblat juga ketika apa? Selesai. Pengulangan pelajaran. Ketika salam juga harus menghadap ke kiblat. Itu. Ini. Wa hadza mufarra'un 'ala al-qaul ats-tsalits alladhi ikhtara al-musannif. Illa anna sahib hadzal qauli yushtaratu al-istiqbalu aidan fi halati salam. Kemarin kita sebutkan, kalau memang ketika takbiratul ihramnya dia menghadap kiblat, apabila takbiratul ihramnya diwajibkan menghadap ke arah kiblat, ya, apabila takbiratul ihramnya wajib untuk menghadap ke arah kiblat, maka salamnya pun harus menghadap ke arah kiblat. Gitu. Perhatian lagi. Wa 'alal qaulil awal. Apa tadi pendapat yang pertama? Berhenti. Wa 'alal qaulil awal, atas pendapat yang pertama itu, yastaqbilu, menghadap ke arah kiblat fil ihram war ruku'i wasujudi. Ya kan? Karena harus berhenti kan? Harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika sujud. Ya. Itu pendapat yang pertama. Iya benar? Nah, karena pendapat yang pertama itu tasyahudnya boleh untuk apa? Untuk berjalan, wala yajibu indas salam. Maka tidak wajib menghadap ke arah kiblat ketika salam. Ketika salam. Kan gitu. Artinya kalau itu berhenti, ya jangan berhenti nanggung gitu, cari berhenti mana arah kiblat. Nah, paham ya? Nah, atas pendapat yang pertama, karena memang tidak wajib berhenti kecuali apa? Ruku sama sujud. Ya berarti ketika ruku sama sujud wajib untuk menghadap ke arah. Baik. Ketika berjalan, ketika tasyahud boleh dalam keadaan berjalan. Padahal dalam tasyahud itu ada apanya? Ada salam. Berarti salamnya pun tidak wajib untuk menghadap ke arah kiblat, sebagaimana tasyahud tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Kok tahu? Buktinya tasyahud boleh dengan berjalan. Ngerti? Nah, pendapat yang kedua sekarang. Apa tadi mengatakan? Berarti apa? Ruku, i'tidal, ruku, sujud, tasyahud. Ya, harus apa? Berhenti kan? Berarti apa? Menghadap ke kiblat. Termasuk apanya? Wa 'ala qauli tsani wajaba 'indal ihrami wa fi jami'is shalah. Ya repot. Ya kudu wajib ketika takbiratul ihram dan semua salat kecuali apa? Qiyam. Maksudnya qiyam ini apa? Iya, kecuali qiyam apa? Loh, iya, ayo apa yang berarti Bos? Apa? Baca Fatihah sama apa? Kelas satu. I'tidal. Ini makna dari ghairil qiyam. Tulis segini aja. Atas pendapat yang kedua, maka harus menghadap ke arah kiblat. Atas pendapat yang kedua, maka harus menghadap ke arah kiblat. Jadi patokannya, pedomannya di sini, kapan di pendapat itu wajib untuk berhenti, wajib untuk arah kiblat. Selesai urusan. Paham? Nah, Imam Ghazali ngambil pendapat yang
Yang ketiga. Kenapa beliau mengambil pendapat yang ketiga ini? Li'annal inhirafa fi lahdatin, karena menghadapkan ke arah kiblat karena menghadapkan ke arah kiblat dalam waktu sesaat itu, yaitu ketika takbiratul ihram, la usra alaihi fihi, tidak ada kesulitan di dalamnya. Bikhilafir raqib, berbeda kalau dia naik kendaraan, ini kan berjalan. Inhiraf mengarahkan dirinya ke arah kiblat dalam waktu sesaat, yaitu untuk takbiratul ihram, itu adalah sesuatu yang mudah. Sulit apabila naik kendaraan. Gitu. Paham? Bikhilafir raqib, berbeda apabila naik kendaraan. Fa inna fi tahrifid dabati, karena mengarahkan binatang kendaraan itu, wa in kana al-inadu biyadi nau'un usrun, walaupun kendali ada di tangannya, itu merupakan bentuk kesulitan. Belum lagi apa? Wa rubbama taksurus sholatu, terkadang juga sholat yang dilaksanakan itu, banyak. Terkadang juga sholat yang dilaksanakan itu banyak. Fayatulu alaihi dzalik, maka akan mengambil waktu yang banyak untuk menghadapkan ke arah kiblat. Ya, itu bisa bayangkan kalau misalnya dia di tengah perjalanan kemudian dia sholat tarawih, ya kan? Otomatis banyak, berapa kali? 10 kali. 10 kali dia harus menghadapkan ke arah kiblat karena ketika takbiratul ihram. Nah, di sini diberikan pedoman ya yang Anda sebutkan tadi itu, wa idalam nujib istiqbal kiblati syaratna mulazamata jihati maqsadih. Jelas sudah. Apabila pendapat itu tidak mewajibkan menghadap ke arah kiblat, ya, apabila pendapat itu tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat, berarti harus menghadap ke arah tujuan. Kira-kira ada yang tahu enggak sebabnya? Kenapa kok seperti itu? Kalau pendapat itu tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat, maka diwajibkan harus menghadap ke jihati maqsadih. Kenapa? Apa dah? Salah. Nah, makanya itu pertanyaan anak. Kalau dia tidak wajib menghadap ke arah kiblat, dia wajib untuk menghadap ke arah tujuannya. Kenapa? Terus? Lah yo, apa berarti? Kan di? Hah? Oh, tambah belakrak. Oh dibuka kunci ini. Kebuka kunci ini kayak di apa sih? Langsung ingin apa coba ibu? Hah? Dibuka kunci ini. Tapi mana buka kunci dah rumah buli nanti. Ya karena kalau dia tidak menghadap ke arah tujuan
pekerjaannya, berarti apa? Tidak punya tujuan. Berarti apa? HM. HM tidak boleh untuk melaksanakan keringanan dalam syariat. Ngono lho, Rek. Wah. Nah, disebutkan di sini. Tapi kita harus mikir di sini. Wa idalam nujib istiqbal kiblati syaratna mulazamata jihati maqsadi. Kalau memang tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat, harus menghadap ke arah tujuannya. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kalau tidak menghadap ke arah tujuannya, berarti tidak punya tujuan. Berarti HM, ya. Kalau HM tidak boleh apapun. HM itu apa sih Mas? Ngentekno bensin. Nah, itu bahasanya paling gampang itu. HM itu ngentekno bensin, mutar-mutar ndak gawe ini ndak tujuane. Ya. Ngerti enggak? Nah, ini keringanan ya, keringanan. Keringanan itu kalau memang tidak menjadikan semua larangan dalam sholat itu tidak jadi larangan, tidak, ono aturan pisan, gitulah. Ente berjalan ya berjalan, keringanan. Tapi ada aturannya juga. Anak berikan contoh, bertempur. Ketika pertempuran, kalau memang sudah masuk waktu sholat, tidak mungkin ditunda lagi sholatnya, wajib sholat dalam keadaan bertempur. Loh Beb, kena ini, apa ini terkena darahnya musuh misalnya ini, kan najis darah itu, dimaafkan. Tapi tidak boleh di situ mentang-mentang keringanan semuanya boleh teriak-teriak gini, batal. Sama seperti kembali hukum aslinya ketika sholat. Sampai sini paham? Jadi satu keringanan yang diberikan oleh Allah itu tidak menjadikan semuanya itu gugur sudah. Bebas, bebas. Nah, ada aturannya. Ini sekarang bahasan. Wala yang bagi ayam syiafi najasatin rodbatin. Nah ini wala yang bagi maknanya apa? Wujub. Tidak sepatutnya, lek bahasa Indonesia ngono. Berarti lek ngono ya tidak apa-apa, cuma tidak sepatutnya. Bukan itu. Makna di sini wala yang bagi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ayam syiafi najasatin rodbatin. Ya. Dia berjalan di atas najis yang apa? Basah. Amidan, dalam keadaan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi cepat-cepat bersihkan. Ya. Tapi kalau kering tidak ada masalah. Artinya apa? Anggota tubuhnya yang menginjak itu kering, yang diinjak adalah kering. Kayak gitu. Al-jafu bil jafi tahirun bila syakin. Suci apa kering dengan kering itu suci tanpa adanya keraguan kan gitu. Fa'in fa'ala, fa'in fa'ala, enggak apa-apa ini keringanan ini, enggak apa-apa meskipun najis semuanya. Fa'in fa'ala, maka jika dia melaksanakan hal tersebut, artinya maka jika dia tetap melaksanakan hal tersebut, artinya dia berjalan menginjak najis yang basah itu batalat sholatuh, batal sholatnya. Batalat sholatuh, batal sholatnya. Paham ya? Fa in kana nasiyan au ghaliton, fa in kana nasiyan au ghaliton, maka jika dia menginjak sesuatu yang najis basah itu, maka jika dia menginjak sesuatu yang najis basah itu, nasian, apa nasian? Tutu sego mas, nasian, nasi, ya, man akala nasian, batola somuhu. Lha kok iso? Iya, wong sapa wong sing mangan sego batal. Hadis man akala nasian fala tabtul salatu fa innallaha yarzuquhu. Kama siapa orang yang makan dalam keadaan lupa. Tapi kan Indonesia nasian niku sego nasi. Cerdas.
Fa in kana nasiyan, maka jika dia dalam keadaan lupa, au ghaditon, atau dia dalam keadaan salah, intinya tidak sengaja lah. Intinya tidak sengaja situ. Jawabannya apa? Lam yadur. Tapi meskipun lam yadur, harus cepat dibersihkan. Itu balik maning. Mentang-mentang mayadur tidak popo, tidak boleh. Nah, sekarang di sini ada pembahasan. Berarti tempat sholat itu ya, tempat sholat itu kalau najis boleh tidak? Jawaban boleh tidak? Menapak ya kan, menapak. Bani motor itu ya apa? Ayo, bani motor bagaimana? Apakah dia termasuk dengan si bodinya mobil itu termasuk lantainya juga berbarengan? Ya apa? Ayo. Apa? Siapa jenengmu? Jenengmu iki lali terus aku siapa jenenge? Ah? Ahmad apa Ahmad? Apa? Apa? Ah? Munfasil. Hukmul munfasil. Kenapa? Jenenge ban karo bodi ya siji. Tapi ala kulli hal, kalau ente kepingin jaga, takut was-was seperti itu kan, iya kan gawe bib kang ngene, karut kan? Lebih baik sandalmu copoten, silo oni dukure, selesai urusan. Kalaupun di situ ada najisnya, berarti hukumnya apa? Ini karpet, di sini ada kencing misalnya, ada kencing. Anak sholat di belakangnya kencing, tidak mengenai ke tempat kencing. Hukum sholatnya apa? Bang itu jawabannya. Apa? Hukumnya sholatnya apa? Sah. Ah, makro. Bukan gitu jawabannya. Sah. Cuma apa hukumnya? Makro. Karena apa? Sejajar dengan najis. Mentok kayak ngono. Gitu. Ya, kalau aku ndak iso beb dikai silo montore cilik misalnya. Ya wis sandalmu copoten, icaan, tek ndure, selesai. Kalaupun di bawahnya itu ada najisnya, otomatis tidak bersambung dengan inti. Mentok hukumnya apa? Makruh, karena sejajar dengan najis, ya kan? 3 menit kan? Ya mana? 3 menit. Mana? Ngerti ya? Itu. Sampai ono uang saking gagal paham mengatakan apa? Sholat di pesawat itu tidak boleh. Lho apa lagi? Karena kita terangkat ke bawah ke atas. Lho ya apa sih? Lah kok gelandotan ini tas bayangin. Nah sekarang ente dalam pesawat itu yang jadi pertanyaan, ente napak apa ndak? Kan itu yang jadi pertanyaan kan? Kalau ente ndak napak, kalau sebayangin ini, Allahu Akbar, bismillah. Kalau gelandotan ini, ya batal. Karena sekarang apa? Mahmul. Tapi sekarang ya ndak. Lah dipreteli kayak ngono, lah kita orang sebenarnya di atas ubin. Ning sare ubin iki apa takon aku? Ana banyune barang. Berarti mumbul ndukure banyu. Nah, itu contoh mempelajari terlalu dalam tapi gagal paham. Ya ngono iku. Sama saja anak salat Allahu Akbar, karpete diangkat wong. Batal salatku. Ya ndak, pokoknya geblak. Kan gitu. Lho kan gitu kan? Tuh, paham ya? Sampai Pak Jokowi di Hadramut itu sepeda motor itu dikai apa? Dikai sejadah. Karena ada gol untuk bolehnya iktikaf meskipun bukan di masjid. Di tempat sholat digunakan di sepeda motor itu kayak ngono niat iktikaf. Itu ngambil gol paling ini sudah. Jaga jangan sampai ini. Jadi kayak sejadah ngono. Ya kono aja tiru lah. Ngerti ini ya? Itu. Hadapi. Nah ini dibahas juga. Bi khilafi malau wa ta'at adabatu ar-raqiba najasatan. Fa inna la yatu al-aswa. Ya jelas. Ya itu pelajaran insyaallah akan datang ini besok insyaallah. Yang jelas kalau memang itu kita tidak bersambung dengan najis ya tidak ada masalah. Kalau dipreteli tadi itu ban tadi itu. Meskipun bannya menginjak najis tetap tidak menjadi batal sholatnya. Kenapa? Mentok tidak bersambung. Kalaupun bersambung kan tidak langsung injak ke situ. Jatuh mentoknya apa? Makruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.